Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 kelas C analisis makanan akan mempresentasikan materi penetapan kadar etanol dalam minuman beralkohol. Adapun dosen pengampu yaitu ada Ibu Apoteker Diana Sarlahwati MSI dan juga Ibu Apoteker Rahmatul Qodria SSI MFAM. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan koordinator serta anggota-anggota kelompok kami. Koordinator kelompok kami yaitu Muhammad Fauzan Ramadan dengan anggota ada Adila Salsabila Rahma, Maurene Natali, Andin Karla, Rafina Muslimawati, Maya Tiffany Anastasia, dan juga Siti Diana Putri Jantunggal. Salam Pancasila. Di sini kami memiliki 6 topik yaitu dasar penetapan, teori dasar, alat dan bahan, cara penetapan, rumus perhitungan, pembahasan. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan menampilkan video terlebih dahulu. Penetapan kadar etanol dalam sampel minuman. Yang pertama kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan preparasi sampel. Preparasi sampel minuman yang kita butuhkan. Yang pertama kita akan mengukur 50 ml sampel minuman, 50 ml aquadis dan juga batu didih. Kita masukkan semua bahannya dalam wadah. Batu didih di sini berfungsi untuk mengatakan kemanasan. Setelah itu, setelah kita semua masukkan, kita akan menutup dengan plastik dengan rapat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan dari etanol sehingga tidak terjadi pengurangan kadar dari etanol itu sendiri. Kemudian kita lanjut untuk mempersiapkan alat untuk destilasi. Masuk ke proses destilasi. Ini alatnya, seperangkat alat destilasi, ada kompor, ada lampu sampel, bagian atasnya ada termometer, kemudian kondensor, dan penampung hasil destilat yaitu air minyak. Termometer di sini berfungsi untuk mengatur suhu titik didih dari sampel yang kita butuhkan, di sini etanol. Jadi diharapkan suhu titik didihnya tidak melebihi suhu titik didih dari etanol. Jika melebihi titik didih etanol dan mencapai titik didih air, maka air akan ikut menguap dan akan ikut tertampung di hasil destilat. Kemudian mendidih, kemudian kita tunggu sampai dia menguap, kemudian dari cair menjadi gas, dicairkan kembali melalui kondensor dan kita tampung di dalam layar. Kita akan menambah termometer kosong terlebih dahulu. Jadi hasil termometer kosong ini nanti digunakan untuk menghitung biji dari destilat. Setelah minum termometer kosong, kemudian kita akan mencetak volume termometer dengan menuangkan aquadis ke dalam termometer sampai penuh. Kemudian kita akan masukkan ke dalam baskom berisi es batu, kita turunkan suhunya ke 18 derajat Celcius. Setelah itu kita angkat, kita keringkan sampai dia kering dan tidak ada tetesan air kembali. Kemudian kita hangatkan sampai suhu 20 derajat Celcius, kemudian kita timbang. Dari hasil ini kita akan mendapatkan volume dari piknometer. Kita akan melakukan hal yang sama ke hasil destilat. Kita tuangkan hasil destilat kita tadi ke dalam piknometer,
kemudian kita turun langsungnya ke 80 derajat Celcius, kemudian kita angkat, kita naikkan ke 20 derajat Celcius, kita timbang. Dari hasil ini didapatkan bobot dari destilat. Dari bobot destilat ini dan hasil volume 3 meter, kita bisa menghitung biji dari destilat, yaitu etanol. Dari biji etanol ini kita bisa mencocokkannya ke tabel dan dapat diketahui berapa kadar etanol berdasarkan biji. Terima kasih. Baiklah, kami akan memulai presentasi yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Maya Tiffany. Silahkan. Selanjutnya, ada dasar penetapan. Penyulingan contoh, kemudian sulingan yang diperoleh, ditetapkan bobotnya, ditetapkan bobot jenisnya. Selanjutnya, dari bobot jenis ditetapkan kadar etanolnya dengan menggunakan daftar. Selanjutnya ada pendahuluan. Etanol atau etil alkohol C2H5OH umumnya disebut dengan alkohol, merupakan cairan tidak berwarna, mudah menguap, dan mudah terbakar. Etanol sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berbagai keperluan, misalnya sebagai pelarut berbagai bahan kimia seperti pelarut parfum, pelarut obat-obatan, maupun pengekstrak berbagai senyawa polar dalam isolasi dan sintesis senyawa kimia. Kegunaan lain seperti sebagai zat antiseptik, minuman beralkohol, obat psikotik, termometer modern, hingga berbagai energi terbarukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Raffi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori dasar. Fermentasi merupakan suatu cara yang telah dikenal dan digunakan sejak lama, sejak zaman kuno. Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Bioteknologi berbasis fermentasi sebagian besar merupakan proses produksi barang dan jasa dengan menggunakan mikroorganisme untuk memproduksi makanan dan minuman seperti keju, yogurt, minuman beralkohol, cuka, sirkol, acar, sosis, kecap, dan lain-lain. Untuk mengukur kadar etanol dapat digunakan berbagai metode. Metode yang sering digunakan adalah menggunakan kromatografi gas, HPLC, metode enzim, metode hidrometer alkohol, atau metode yang lebih sederhana dengan mengukur berat jenis. Setiap metode pengukuran memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andin. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang pertama itu ada alat penyulingan yang dilengkapi dengan labu suling dengan kapasitas 4-4 alat cairan yang diperiksa. Yang kedua ada pipet ukur 25 ml, labu ukur 25 ml, dan 50 ml. Piknometer atau botol timbang, neraca analitik, dan penangas air. Bahannya itu ada sampel minuman beralkohol, natrium tiosulfat, asam sulfur, aquades, es batu, dan batu didih. Selanjutnya, cara penetapan, pertama-tama kita melakukan preparasi sampel terlebih dahulu, yaitu dengan cara memasukkan 50 ml sampel minuman beralkohol, kemudian 50 ml aquades, dan juga batu didih ke dalam Erlenmeyer. Lalu kita tambahkan reaksi asam sulfat dan juga natrium tiosulfat. Kemudian Erlenmeyer tersebut kita tutup erat dengan plastik. Lalu kita rangkai alat untuk proses destilasi. Kemudian kita bisa melakukan proses destilasi pada sampel yang telah disiapkan. Kita jaga suhu destilasi tersebut agar tidak melebihi titik didih dari etanol. Lalu setelah itu destilat yang sudah terbentuk hingga 50 ml kita dinginkan sampai pada penangas air yang berisi batu es hingga suhu mencapai 20 derajat Celcius. Kemudian kita timbang piknometer kosong terlebih dahulu. Setelah itu kita timbang piknometer yang telah berisi destilat. Lalu kita catat masing-masing hasil penimbangan dari
piknometer tersebut. Setelah kita dapatkan data, kemudian kita baru bisa menghitung berat jenis etanol dan juga kadar etanol yang didapatkan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Auren. Lalu kita masuk pada rumus perhitungan. Data yang didapat dari video yaitu bobot piknometer kosong sebesar 34,8468 gram, bobot piknometer plus destilat sebesar 35,6254 gram, dan suhu pengukuran pada suhu 20 derajat Celcius. Dan data perkiraan yaitu bobot piknometer plus air sebesar 35,6330 gram, dan suhu pemipetan pada suhu 26 derajat Celcius. Lalu kita akan menghitung bobot jenis etanol dengan menggunakan rumus piknometer plus destilat dikurangi bobot piknometer kosong dibagi dengan bobot piknometer plus air dikurangi dengan bobot piknometer kosong sama dengan 35,6254 dikurangi 34,8468 dibagi dengan 35,6330 dikurangi dengan 34,8468 sama dengan 0,7786 dibagi 0,7862 sama dengan 0,9903. Bobot jenis yang didapatkan ini akan kita lanjut pada perhitungan yang selanjutnya. Perhitungan yang selanjutnya yaitu bobot jenis sesungguhnya. Data pada tabel menunjukkan bahwa bobot jenis etanol terletak di antara 0,9900 dan 0,9910. 0,9900 menunjukkan angka 0,00030 dan 0,9910 menunjukkan angka 0,00028. Angka-angka tersebut merupakan koreksi bobot jenis pada suhu antara 25 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Lalu kita masukkan pada rumus BJ etanol ditambah suhu pemipetan dikurangi dengan suhu pengukuran dikali dengan koreksi bobot jenis. Sama dengan 0,9903 ditambah 26 kurang 20 dikali 0,00030 yang merupakan batas atas dikurang 3/10 dikali 0,00030 dikurangi 0,00028 sama dengan 0,9903 ditambah 6 kali 0,00024 sama dengan 0,99174 yang dapat dibulatkan menjadi 0,9917. Lalu kita lanjut pada perhitungan kadar etanol. Data pada tabel persen volume per volume menunjukkan bahwa bobot jenis sesungguhnya terletak di antara data 0,9910 dan 0,9920. 0,9910 merupakan batas atas menunjukkan kadar 6,4% dan 0,9920 yang merupakan batas bawah menunjukkan kadar 5,6%. Lalu kita akan menghitung selisih antara dari batas atas dan batas bawah tersebut, yaitu 6,4% dikurangi dengan 5,6% sama dengan 0,8%. Lalu kita akan masuk ke dalam rumusnya dalam perhitungannya yaitu 6,4% dikurangi 3/10 dikurang 0,8 sama dengan 6,4% dikurangi 0,24% sama dengan 6,16%. Jadi, kadar etanol dalam minuman beralkohol tersebut sebesar 6,16%. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya, Adila. Dari praktikum yang telah kita lakukan, itu praktikum ini dilakukan menetapkan kadar etanol dengan menggunakan metode destilasi sederhana secara analisis kuantitatif yang bertujuan untuk memahami prinsip destilasi dalam pemisahan senyawa dan dapat menetapkan kadar etanol pada sampel atau cairan uji. Destilasi merupakan suatu proses penguapan yang diikuti oleh pengembunan. Destilasi dilakukan untuk memisahkan suatu cairan dari campurannya apabila komponen lain yang memiliki titik didih jauh lebih tinggi tidak ikut menguap. Pada tekanan atmosfer, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan etanol mendidih pada suhu 78 derajat Celcius. Perbedaan dalam titik didih inilah yang memungkinkan pemisahan campuran etanol dan air.
Dan penambahan air suling bertujuan agar pada saat etanol pada sampel semuanya telah menguap, lalu labu didih tidak kosong. Apabila kosong, kemungkinan labu didih akan retak karena pemanasan. Tujuan penambahan batu didih adalah untuk meratakan pemanasan dan mencegah terjadinya letupan pada saat pemanasan. Melakukan didapatkan hasil bobot piknometer kosong yaitu 34,8468 gram. Setelah piknometer kosong yang telah kering setelah ditimbang bobotnya, piknometer tersebut diisi dengan air suling sampai penuh. Kemudian ditimbang bobot piknometer yang berisi air suling, lalu dimasukkan ke dalam baskom berisi es batu. Didiamkan hingga suhu turun menjadi 8 derajat Celcius, lalu dihangatkan hingga 20 derajat Celcius, dan dikeringkan permukaan piknometernya setiap penimbangan. Kemudian destilat yang diperoleh dimasukkan ke dalam piknometer, lalu piknometer yang berisi destilat dikeringkan kemudian ditimbang dan diperoleh bobot 35,6254 gram. Berikut adalah sumber-sumber yang kami ambil sebagai bahan presentasi kami. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.